Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda 'anna. Alhamdulillah, jemaah salat subuh Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang yang dirahmati Allah. Di pagi yang mulia ini kita memperbarui ucapan tahmid alhamdulillah kita kepada Allah. Allah masih menyayangi kita, mencintai kita, mengurus kita. Pengurusan Allah itu ada dua ya. Pengurusan Allah ada dua, manajemennya Allah itu ada dua. Dalam Quran disebut Allah itu sebagai mudabbir. Munabbir, yang mengurus manajemen alam ini. Itu yang kita minta dalam salat, yang kita sebut dalam salat, dalam hamdalah kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu diantara maknanya yang memanage, yang mengatur manajemen alam ini. Manajemen itu ada dua, ada umum, ada khusus. Kita mesti paham ya. Ada ammah, ada khassah. Tadbirul al-khaliq li khalqihi imma am wa imma khas. Cara Allah mengurus alam ini ada khusus, ada umum. Umum semuanya Allah punya. Rabbul alamin. Seluruh alam ini dia punya. Dia menjadikan, dia mengatur. Itu umum. Dia mengasih nyawa, dia ngasih hidup, ngasih tenaga, ngasih akal, ngasih fasilitas untuk hidup. Semuanya tidak ada yang dihalangi di atas bumi Allah ini. Itu pengaturan umum. Pengaturan khusus, dijaganya orang itu jasmani rohaninya, bukan jasmani saja. Bukan jasmani saja ya. Di antara cara Allah menjaga kita, itulah dikasihnya Quran, dikasihkan masjid, dikasihnya salat, dikasihnya ilmu dan lain-lain. Seterusnya salawat beriring salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di awal pagi ini, di antara ayat yang kita dengar dalam salat tadi, ayat surah Ibrahim ayat 7. Patutnya ayat 7 ini ada dalam hati semua mukmin. Ayat 7 surah Ibrahim ini tidak sampai 2 baris, baris lebih sedikit saja. Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Ungkapan ini, petikan ini selalu kita dengar disebut oleh guru-guru kita, oleh khatib Jumat, oleh penceramah, oleh di mana-mana ada acara, ada forum, didengar ayat ini. Tapi selalu diambil la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak diambil dari awalnya wa iz ta'adzana rabbukum. Nah, di awal ayatnya wa iz ta'adzana rabbukum. Ketika Allah memaklumkan, memberitahu. Ingatlah waktu Allah memberitahu la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan untuk kalian nikmatnya. Cara nak meraih nikmat Allah dengan mensyukurinya. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, tidak bersyukur, azab Allah akan menimpa kamu. Azab itu bila datang syadid, sangat kejam. Syukur mengundang nikmat, kufur mengundang azab. Syukur membuat nikmat bertambah,
Kufur membuat azab. Datang bertubi-tubi. Syukur, kalau kita lihat ayat lain nanti ya. Kalau kita lihat ayat lain nanti, syukur ini salah satu tujuan kita hidup ini. Tujuan kita beribadat, iya. Amal soleh betul. Syukur. Macam mana nak bersyukur? Ingatlah nikmat Allah. Maka kita disuruh membicarakan nikmat Allah, menghitung-hitung nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu disebut. Nikmat masjid, nikmat salat, nikmat Quran, nikmat faktor-faktor kerohanian di samping nikmat fisik, nikmat benda, nikmat harta benda, selalu disebut. Karena nikmat itu akan ditanya nanti. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ayat-ayat tentang nikmat ya. Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Ada masjid di tempat tinggalmu? Ada. Ditanya nanti. Dengar azan? 4-5 azan didengar. Sahut menyahut. Ditanya nanti. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi menunjukkan kita selalu termasuk orang yang bersyukur. Tanpa kalau aku mau bersyukur nikmatnya, yang kita masih bersama Syekh kita, murabbi kita, Syekh Muhammad Ratib An-Nablusi. Kemarin sudah dikasih ya. Kalau ada yang belum mendapat, ada lagi di sini. Sudah dicetak baru tadi malam. Syekh Nablusi, ulama yang didengar suaranya oleh seluruh dunia. Timur dan barat mendengar suaranya. Untuk menyambut awal-awal tahun baru Hijrah ini, kita kemukakan kemarin hadis Jibril. Hadis Jibril ini tentang wasiat Nabi kepada wasiat Jibril kepada Rasulullah, 5 wasiat. Kita sudah bicara tentang halaman pertama, antara lain ingatlah katanya, kita di alam Allah ini, Allah yang kita puji selalu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mengaturkan alam ini. Kalau terjemahan dari kecil yang kita dengar selalu Tuhan seru sekalian alam. Kalau Tuhan tuh mungkin belum tidak cepat menyerap di hati. Kalau mengaturkan alam ini, menguruskan alam ini, cepat melekat di hati. Apa tadi bahasa Arabnya? Mudabbir, pengurus, pentadbir. Pentadbir ini di Malaysia dipakai, di Singapura dipakai, di Brunei dipakai. Yang memanage, manager. Allah memanage, mengaturkan alam ini. Kita tahu kita duduk di bumi Allah, menggunakan fasilitas segala yang ada di bumi ini, termasuk tanahnya kita olah, tanahnya tempat kita tinggal, tempat kita beraktivitas, termasuk air yang kita minum, oksigen yang kita manfaatkan, cahaya matahari, angin, matahari, bulan, bintang, kekayaan alam yang keluar dari bumi, yang keluar dari laut. Allah mengurus alam ini. Di planet bumi ini, planet ini bergerak, berputar. Siapa yang memutarnya? Itulah Allah. Allah mengaturkan siang dan malam. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Siang malam yang datang silih berganti, Allah yang mengaturkannya. Malam itu nikmat, siang itu nikmat. Kita menumpang di atas planet yang dikendalikan Allah. Kemarin Prof. Nablusi mengatakan, kalau kita naik pesawat katanya, naik kendaraan, kita tidak tahu supirnya, kita tidak tahu pilotnya, kita tidak tahu kapten kapal, kalau kapal laut. Kita enak duduk di atas kapal, enak duduk di atas pesawat, tertidur dia. Tiba-tiba dah sampai di Jeddah, yang pergi ke Jeddah ya. Tiba-tiba dah sampai di Kuala Namu.
Udah sampai di Bandara Minangkabau, udah sampai di Bandara Jakarta, udah sampai di Kuala Lumpur, udah sampai di Brunei, dari Mekah ke Brunei, Brunei ke Mekah, dari Jeddah ya. Enak dia duduk di atas pesawat, walaupun dia tidak kenal pilotnya. Nah, alam ini pilotnya Allah. Kenapa kita tidak enak dengan Allah? Yang ngasih kita nyawa Allah. Yang menentukan sakit senangnya kita Allah. Hidup mati kita di tangan Allah. Bahagia dan sengsaranya kita di tangan Allah. Kenapa kita tidak enak dengan Allah? Waktu Allah memanggil ke rumahnya, kenapa kita tak dengar? Nanti kita akan kembali kepada Allah. Nanti kita akan berhitung dengan Allah. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Nanti akan dihisapnya semuanya. Di sana ada 4 pertanyaan asas. 4 pertanyaan dasar nanti bila kita menghadap Allah. Indak bergeser, indak beranjak, indak bergerak orang tua di hadapan Allah sebelum selesai 4 perkara ditanya nanti. La tadula qadamu abdin atau qadamu mrin inda rabbi hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser di depan Allah sebelum selesai menjawab 4 perkara. Umur secara umum. Berapa umur Pak? Berapa umur Bu? Sepanjang umurnya Bapak tempuh itu apa saja yang dibuat? Kemudian masa muda secara khusus. Wa an syababi fi ma'ablah. Usia muda dulu Bapak bikin apa? Di awal remaja Bapak bikin apa? Ayah dan ibu dulu macam mana menjaga Bapak? Kemudian mengenai uang. An malihi min aina iktasab wa fima anfaq. Ada berapa dapat sehari, seminggu, sebulan, berapa penghasilan, kemana saja digunakan. Yang keempat, ilmu. Ilmu akan ditanya. Kita hidup di atas planet yang diatur Allah ini bukan free. Bukan, tidak ada tanggung jawab. Karena Allah Rabb ada tanggung jawab. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini perlu ilmu. Nah, itu antara lain maksudnya ya. Jadi itu paragraf ketiga tadi malam. Kemudian kita lihat juga paragraf terakhir. Orang Malaysia bilang perenggan. Paragraf alinea. Alinea terakhir muka surat 1 katanya semua penyakit jasmani bila maut datang, penyakit berakhir semuanya. Timbullah babak baru masalah hati. Masalah hati bila orang itu mati menempuh babak baru, era baru. Mati hati tidak mati. Mati orang itu hatinya tidak berakhir. Karena rohani akan kekal. Hidup kita ini ada 2 sisi, jasmani dan rohani. Jasmani berakhir, tapi kalau rohani mulai babak baru. Mulai babak baru. Jadi kita mesti mengurus rohani kita selagi kita hidup agar nanti di babak baru kita tidak bermasalah. Kemudian di sebelah ini Naflusi, walau halaman 2 ya. Walau betapa kronik sekalipun semua penyakit jasmani akan sirna saat panggilan maut telah datang. Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Rohani kalau tidak diurus, mati membawa penyakit rohani, bermasalah dalam kubur nanti. Namun penyakit rohani akan memusnahkan anda hingga ke alam baka, termasuklah sifat kibir. Takbur lah, kibir itu takbur ya. Permusuhan. Ada sangkut paut hubungan dengan sanak saudara yang tak selesai, jiran tetangga, dan lain sebagainya. Itu tidak berakhir dengan mati. Permusuhan, penipuan dan lain-lain. Penyakit rohani akan membinasakan insan tanpa batas waktu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada gunanya harta benda. Yang berguna itu orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat sejahtera. Oleh itu
Maka qalbun salim, qalbun sudah jadi bahasa kita, qalb. Salim belum menyerap lagi. Hatinya hati yang sehat sejahtera, hati yang bersih, sehat dari penyakit, bersih dari kekotoran. Qalbun salim adalah anugerah pemberian Allah yang teragung dan termahal. Dulu sudah pernah disebut, kerja kita dalam hidup ini mengurus fisik, badan, mengurus qalbu, mengurus akal. Badan kita urus. Tahu dia kalau badannya tidak enak, badannya sakit, dia pergi jumpa dokter, pergi ke rumah sakit, pergi ke klinik, pergi ke puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, mengeluh, ada keluhannya. Kalau jasad ya, kalau kalbu macam mana? Ada dulu sahabat di Malaysia, dia selalu dalam mendidik keluarganya untuk baca Quran. Dia dengan istrinya mudah ya. Kalau anaknya 4 orang, tambah suami istri 6 orang, dia akan disediakan Quran bersama rehal, duduklah di rumah berlingkung macam tadarus. Ayahnya duduk baca Quran, maknya duduk baca Quran, disediakan 4 Quran untuk anaknya. Anak itu tidak perlu disuruh tuh. Kalau tengoknya ayahnya sudah duduk, maknya duduk, anaknya otomatis duduk. Tidak mungkin pegang HP. Ayah baca Quran, ibu baca Quran, anak pegang HP, tidak mungkin. Pegang handphone, tidak mungkin. Lalu ayah akan bilang sama anaknya, nak, kalau kamu sayang sama ayah dan ibu, nak, selalulah dilihat oleh ayah dan ibumu kamu pegang Quran. Senang hati kami melihatnya. Kalaupun usia kami pendek, kalau kamu masih pegang Quran, kami tinggalkan, senang hati kami pergi. Dan akan senang hati kami dalam kubur. Tapi kalau kamu tidak pegang Quran, nak, ayah sakit nak melihatnya. Ibumu sakit, menderita melihat anak yang tidak pegang Quran. Nanti, jangan-jangan nanti usia kami pendek. Kamu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi kalau sayang sama ayah dan ibu, seringlah pegang Quran, nak. Bahkan ada di antara ayah itu mengasih imbalan-imbalan. Kalau anaknya tamat 1 juz, kalau anaknya khatam 30 juz, dikasih imbalan, dicatat, direkodkan, dibuat catatannya. Anak ini tanggal berapa khatam Qurannya, ini tanggal berapa. Jadi ada jiwa persaingan di tengah-tengah masyarakat menuju qalbun salim, menuju qalbun salim. Itu patut kita terapkan di keluarga kita. Suami sekali berapa bulan khatam Quran? Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Istri macam mana? Dan menurut Imam Nawawi, dia anjurkan, disunatkan kalau kita khatam Quran, kita mengumpulkan keluarga. Tiba giliran suami khatam Quran, dibuat acara khusus, doa bersama. Kata Imam Nawawi, kalau ada khatam Quran di rumah itu, kalau dibuat acara berkumpul dan doa bersama, ribuan malaikat menghadirinya. Orang sekarang tidak ingat untuk mengundang malaikat ke rumahnya. Yang diundang mungkin ya, kalau orang tu tidak cukup bekalan ilmunya, yang diundangnya musuh-musuh malaikat. Setiap ahli keluarga mengundang musuh Allah ke dalam Quran dengan ujung jari saja, dengan media sosial saja. Media sosial umat Islam kitabullah. Medsos umat Islam kitabullah. Mudah-mudahlah ya. Baiklah. Orang bijak bistari melihat bahwa qalbun salim ialah hati yang tidak tergiur kepada selain ridha Allah. Apa itu qalbun salim? Qalbun salim hati yang hanya memikirkan ridha Allah saja. Tak usah panjang-panjang komentarnya. Qalbun salim hati yang memikirkan ridha Allah. Kemarin di halaman pertama sudah disebut orang yang paling tolol katanya, orang yang tidak ada Allah di hatinya, tidak ada akhirat di hatinya, tidak ingat nak mati, tidak ingat Allah. Itu kemarin di paragraf kedua, perenggan kedua. Insan yang paling tolol demi Allah katanya,
Para Nablusi bersumpah, demi Allah insan yang paling tolol, aghba an-nas bahasa Arabnya. Insan yang paling tolol di muka bumi ini ialah yang tidak ada Allah dan maut dalam perhitungannya. Allah 24 jam melihatnya, menilainya. Maut boleh datang bila-bila, anytime, kapan saja maut bisa datang. Mati tidak mesti sakit. Ada dulu sahabat saya di Brunei, ini cerita Brunei ya. Maghrib Isya biasanya dia di masjid, jarang keluar. Sesudah maghrib jarang keluar, ditunggunya sampai Isya di masjid. Kalau ada ceramah, dia dengan ceramah. Di sana hampir tiap malam ada ceramah kuliah maghrib. Kuliah maghrib hampir tiap malam ada. Subhanallah. Kalau ada ceramah, dia dengan ceramah. Ada ceramah, dia buka Quran, dia mengaji. Nah, maghribnya dia ke masjid, ditunggu sampai Isya. Sudah Isya pulang. Orang yang betul-betul cinta masjid, kalau keluar dari masjid salat Isya, dia ada berniat untuk datang subuh. Supaya ibadahnya berlanjut. Nah, jangan tak berniat Pak ya. Dah keluar Isya, ya Allah besok subuh saya datang lagi ya Allah. Tolong saya ya Allah. Nah, bapak tu begitu niatnya. Pulang sembahyang Isya, dia tidur istirahat seperti biasa. Dengan niat besok subuh mau ke masjid lagi. Terus diambil waktu tidur. Sehat walafiat. Wah, semua orang enaklah bapak itu katanya. Meninggal dalam tidur ibadat. Meninggal dalam tidur ibadat. Itu satu cerita. Cerita kedua, si bapak juga, dia kalau dia pergi ke masjid, anak-anak dibawanya. Anak-anak dibawanya. Biasanya anak yang besar akan duluan turun memanaskan, menghidupkan mobil, memanaskan kereta. Orang sana bilang kereta ya. Kereta di sana, mobil di sini. Mobil di sini. Motor di sini, kereta di sana. Nah, itu bahasa ya. Kata orang Malaysia, motor itu Honda. Nah, jadi si anak turun ke tempat parkir mobil, memanaskan kereta, menghidupkan kereta. Tunggu-tunggu ayah hendak turun. Rupanya dah meninggal di atas sejadah. Masa nak pergi ke masjid sembahyang subuh. Indahnya kepergiannya ya. Indahnya kepergiannya. Seorang sahabat lain di Brunei juga, subuh dia pergi ke masjid, badannya sehat. Rumah dari masjid agak jauh, dia mesti naik mobil, menempuh Arangan, Semak Belukar. Sebelum dia pergi salat zuhur, biasanya karena dia selalu bangun awal, dia tidur menjelang zuhur sejenak, 10 menit, 15 menit, yang dikatakan dalam Islam tidur qailulah. Tidur qailulah 10 menit, tunggu-tunggu tidak turun, rumahnya 2 tingkat, tidak turun ke bawah. Si istri bilang sama anaknya, tengok bapakmu dulu, ini patutnya sudah berangkat ini. Dilihat sudah tidak ada. Meninggal dalam tidur ibadat. Tidur ibadat. Ada pula cerita, udah banyak cerita di Brunei juga ya. Dia ini imam, sahabat saya juga. Dia imam, nak berangkat ke masjid salat zuhur untuk jadi imam. Kira-kira 2 kilometer tidak sampai dari masjid, dia naik mobil. Tiba-tiba mobilnya sudah masuk parit. Orang sana bilang longkang. Masuk bondar. Dilihat dah tidak bernapas lagi. Meninggal dalam perjalanan ke masjid, meninggal waktu tidur ibadat. Itu semuanya tanda-tanda orang tuh dipilih Allah lah ya. Dipilih Allah. Yang jelas, apa itu qalbun salim tadi menurut definisi Prof. Nablusi, hati yang tidak tergiur kepada selain ridha Allah. Tidak mau menerima kabar berita yang berlawanan dengan wahyu Allah. Qalbun salim ialah yang dalam segala hal hanya merujuk kepada hukum Allah. Hati yang hanya ingin mengabdi kepada Allah.
Subhanallah. Seterusnya sikit lagi ya. Pangkat kedudukan di dunia tak bermakna sama sekali. Semuanya akan sirna sekejap mata. Berbeda dengan kedudukan di negeri akhirat memang sepatutnya menjadi rebutan. Ada orang mengejar pangkat kedudukan, gelar akademik. Dikejar oleh orang di dunia ini, itu akan tinggal. Kemarin kita sudah bilang, kalau seorang profesor meninggal, seorang dokter meninggal, bila sudah meninggal dia tidak ditanya lagi. Profesor itu tidak ditanya lagi. Jenazah itu, mayat itu katanya. Kapan mayat itu disembayangkan? Kapan jenazah itu dilaksanakan? Nah. Berbeda dengan kedudukan di akhirat yang disebut dalam ayat surah Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Maq'ad sidq. Mungkin jarang kita dengar ya. Ayat surah Al-Qamar ayat 55. Nanti kita akan bicarakan ini tentang kedudukan dan status orang itu, derajat orang pada sisi Allah yang sepatutnya menjadi rebutan kita ya, yang mesti kita kejar. Maksudnya apa tadi? Salah satu tujuan kita hidup ini adalah mengurus qalbu. Qalbu targetnya qalbun salim. Nafsu targetnya nafsul mutmainnah. Aqlu targetnya aqlun syar'i. Berarti ada selain fisik ada 4 lagi. Qalbun, jadikanlah qalbun kita qalbun salim. Itu target kita. Nafsu mutmainnah. Yang sebut dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Akal syar'i. Akal yang berpikir secara Islam. Islamic thinking. Berpikir secara Islam. Itulah tujuan kita hidup. Kalau kita bisa merealisasikannya, mudah-mudahan kita tetap diurus Allah dengan pengurusan khusus yang dikatakan tadi, pentadbiran khusus. Di samping kita tuh tetap akan diurus secara pentadbiran umum. Pentadbiran umum tidak payah diminta, tidak usah diminta. Alam ini Allah punya, makhluknya Allah punya, pasti diurusnya. Nah, tapi yang kita target kita tadi al-inayah al-khassah, penjagaan khusus. Kita mau dijaga Allah hidup mati kita, jasmani dan roh hati kita, diri kita, suami, istri, anak, cucu. Jangan suami istri selamat, anak cucu nanti macam mana waktu kita tinggalkan. Itu jadi pemikiran kita semuanya ya. Mudah-mudahan besok lagi kita tetap bersama Prof. Nablusi. Barangkali sekali pertemuan lagi ya. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah. Kita doakan Prof. Nablusi tetap eksis ya. Tetap tetap produktif sampai ke ujung usianya yang penuh berkat. Inni uhukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.